Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Mari sebelum kita memulai pelajaran, kita belajar membaca Al-Quran bersama-sama, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Silahkan nanti sambil diikuti belajar di tempatnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul adzim. Ya, silahkan nanti diperhatikan makhraj dan tajwidnya. Baik, kita masuk yang berikutnya, yaitu kejujuran. Kejujuran di sini bisa kita lihat ya sedikit di sini. Ini ada sebuah gambar ya. Jadi ada beberapa contoh kunci sukses dalam hidup. Nah, ini ada sebuah gambar ya. Kalau untuk pelajar SMA ya, seperti kalian SD, SMP, SMA, itu hal yang paling kecil adalah tidak mencontek saat ujian. Kemudian mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kalau menemukan sebuah barang, kunci hidup sukses itu sampean tidak merasa bahwa itu milik sampean. Jadi sampean mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Nah, mari kita tadabbur. Di sini ada beberapa gambar kantin kejujuran ya. Kemudian kejujuran adalah ketentraman hati. Terus ini tadi ya, silahkan nanti bisa diartikan apa tahu hubungannya gambar ini ya dengan kejujuran. Kejujuran bagi pembeli itu bagaimana, kejujuran bagi penjual itu bagaimana. Terus ini ada sebuah kalimat, saya mengerjakan dengan jujur, tanda tangan, kemudian nama terang. Ini adalah sebuah janji. Nah, nanti bisa diperhatikan. Di buku paket yang terbaru ini ada dialog Heraklius dengan Abu Sufyan tentang kejujuran Nabi Muhammad ya. Nanti bisa dibaca lebih lanjut karena ini kita menghemat waktu. Nah, sifat jujur adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupan. Perilaku mulia yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena pribadi yang jujur. Nah, kejujuran itu merupakan kesempurnaan iman
yang tercermin dari akhlak seseorang. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Namun apabila melihat di sekitar kita masih banyak orang yang mengaku beriman tetapi memiliki akhlak yang buruk. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa dengan perbuatan dusta, berbuat curang, menghalalkan segala cara. Ada juga muslim yang tidak peduli terhadap perkataannya, apakah perkataannya itu sebuah kejujuran atau dusta. Bahkan berkata dusta seringkali dilakukan demi meraih keinginan sesaat, padahal kejujuran akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, kebohongan akan membuat hidup sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mari kita lihat apa tahu sebenarnya pengertian dari kejujuran tersebut. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur, yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga dapat berarti, ya, jadi di sini bisa kita ambil kejujuran berarti keselarasan antara ucapan, perbuatan dan perbuatan, ya, kita garis bawahi. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan yang menjadi dasar segala perilaku. Nah, kemudian di antara sekian banyak kemuliaan lain, ya, kejujuran akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan berlaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Ya, mengapa demikian? Orang yang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya. Nah, ini tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Ya, yang paling penting orang yang jujur itu akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak menambahi atau mengurangi dari sebuah berita yang didengar atau diterima. Maka orang yang istiqomah dalam melaksanakan amanah layak diberi julukan Al-Amin, orang yang terpercaya, jujur dan setia. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jujur bisa kita artikan, kita bagi, ya, jujur dalam perkataan. Nah, apa itu jujur dalam perkataan itu? Seorang muslim apabila berbicara atau yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza a'tumina khana. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hati-hati jangan sampai kita termasuk dalam kategori orang munafik tadi, yaitu ada 3. Apabila dia berkata, dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan atau amanah dia mengkhianati, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Kemudian jujur dalam bermuamalah. Apa itu jujur dalam bermuamalah itu? Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak memalsukan dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Bermuamalah itu berjual beli atau bertransaksi. Jadi kalau dari sini ada yang banyak jual beli online, ya, apabila itu barangnya, mohon maaf, misalnya ini jual beli HP. Kalau HP itu ada minusnya, ya dikatakan minusnya, ada kurangnya dan lain sebagainya. Dia tidak mengurangi dan menambahi, ya. Dia menyampaikan apa adanya, menjual apapun,
ya, bertransaksi apapun seharusnya tidak ada unsur kecurangan atau ingin menipu, ingin masukkan, ingin mencari untung yang banyak. Ya, itu jujur dalam bermuamalah. Kemudian yang ketiga, jujur dalam janji. Ya. Seorang muslim apabila berjanji kepada seorang akan menepati janjinya. Nah, ini yang sering kita lihat, ya. Karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri orang munafik, ya, kecuali ada sesuatu yang tidak dapat dihindari. Misalnya berjanji untuk bekerja kelompok, ya, besok kita adakan kerja kelompok misalnya di rumah si A. Nah, ternyata pada hari H terjadi hujan lebat, ya, yang mengakibatkan dia tidak bisa menepati janjinya. Lah, ini seharusnya dia memberikan konfirmasi kepada teman-temannya, mohon maaf saya tidak dapat mengikuti kelompok karena benar-benar hujannya sangat lebat, jadi saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ini harus kita sampaikan. Kalau kita tidak menyampaikan, maka akan timbullah sifat suudon. Oh, gak nepati janji kayak sampai ada lagunya, yaitu, ya, janji nih. Wah, ya, masya Allah. Jadi kalau berjanji, kalau sama sudah mengucapkan, mengikrarkan, seharusnya sama harus benar-benar ada niatan azam yang kuat untuk melaksanakan janji tersebut, ya. Jangan seperti yang kemarin-kemarin, ya, sudah dipilih ternyata janji-janji saja, ya, bukan presiden, bukan DPR, bukan siapa, ya, itu sampean tahu sendirilah, ya. Jadi sampean. Jadi saya harapkan apabila kita hendak berjanji, kita harus menimbang, memilah apakah kita bisa menepatinya. Kalau sudah kita timbang, kita pilah, kita pikirkan baik-baik, maka kita berjanji dan harus benar-benar berusaha untuk menepati janji tersebut. Kemudian jujur dalam penampilan. Lah, ini bagaimana kok ada jujur dalam penampilan? Di bab yang lalu kita sudah mempelajari tentang adab berpakaian. Nah, seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan palsu, tidak akan menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah apa yang ada di hati. Dan mulutnya tidak, ya, di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifak. Maksudnya apa? Ya, di sini dia berpakaian baik tapi ternyata, ya, pakaiannya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini harus sampean perhatikan. Jadi ini jujur dalam perbuatan sehari-hari. Ya, nanti kita pelajari jujur-jujur yang lain ini berdasarkan buku paket yang terbaru, ya. Jadi jujur dalam penampilan apa? Misalnya berhijab, ya, harus benar-benar memperhatikan penampilan, ya, terus perilaku dan sifat sehari-harinya. Terus kemudian yang ketiga, keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan sifat mulia yang menjadi dasar dari segala perilaku, ya. Keutamaan yang pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati. Iman, ya, ini bukan imam. Iman berarti membenarkan tasdikun bil kolbi, ya, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Iman, ya, iman yang dimiliki seorang muslim apabila tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi dia harus benar-benar yakin setelah dia mengikrarkan dalam hati, terus mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dan amal perbuatan. Dia harus benar-benar mampu mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian kejujuran akan membimbing kepada kebaikan.
Nah, di sini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abdullah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal birra jula la yasduku haqqo yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yukataba 'indallahi kadzdzaba." Nah, apakah artinya? Dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Sesungguhnya jika seorang senantiasa berperilaku jujur hingga ia dicatat sebagai orang yang jujur, ya, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka, dan sesungguhnya jika seorang selalu berdusta hingga dicatat sebagai seorang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa kejujuran akan mengantarkan perilaku kepada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap Muslim pasti menginginkan masuk surga karena kejujuran akan mengantarkan ke dalam surga. Nah, di sini maksudnya apa? Orang yang jujur pasti dia akan selalu jujur. Ya, pada pertama dia jujur, kemudian kedua dia juga jujur, ketiga juga jujur. Nah, sebaliknya, kenapa kedustaan itu mengantarkan kepada kejahatan? Karena satu kedustaan, satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lainnya. Nah, ini akan menjadi sebuah mata rantai dari sebuah kejahatan. Misalnya ada berita hoak, itu orangnya korupsi, ya, ternyata belum dibuktikan, belum dibuktikan secara hukum. Kemudian berita itu sudah tersebar luas, maka ternyata orang yang difitnah korupsi tadi akan depresi, stres, bisa menimbulkan bunuh diri. Maka kebohongan, maka fitnah itu akan menimbulkan kejahatan, akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi. Orang yang difitnah tadi, kalau dia tidak kuat imannya, dia bisa bunuh diri, keluarganya hancur, muamalah apapun dicurigai, korupsi itu memberatkan timbangan dan lain sebagainya. Nah, inilah alangkah berbahayanya dari sebuah satu kebohongan akan menimbulkan kebohongan yang lain, dan apabila itu tersebar maka akan menimbulkan sebuah kejahatan yang sangat keji. Maka fitnah itu lebih keji dari pembunuhan, seperti tadi, Yang kemudian yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri menjadi Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan bertanda pula bahwa dia siap berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, di sini apa maksudnya? Dia menjalankan kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Sebenarnya seorang muslim telah dilatih agar bersikap jujur. Sholat subuh contohnya, seorang muslim selalu mengerjakannya sebanyak 2 rakaat karena syariat memerintahkannya. Demikian sehingga apapun kondisinya, seperti di tempat yang sepi, dia akan tetap mengerjakan 2 rakaat. Di tempat ramai dia juga akan mengerjakan 2 rakaat. Nah, yang kedua misalnya ibadah puasa. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia berpuasa apa tidak. Nah, di sini kejujuran itu sudah dilatih benar-benar. Kalau dia iman beneran,
dia akan melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Ada orang atau tidak ada orang, dia tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh iman, dengan penuh ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang muslim ketika menerapkan perilaku jujur, ya hendaknya disertai dengan komponen ikhlas. Ya, komponen ikhlas. Ikhlas ini penting. Karena bila seorang yang jujur tapi tidak ikhlas, perbuatannya termasuk kategori riya. Nah, oleh karena itu perilaku jujur dapat menghantarkan seorang memiliki iman yang sempurna. Nah, maksudnya apa? Apabila kok ada hubungannya dengan ikhlas. Ya. Kalau dia jujur, ya jujur, benar-benar jujur, dia sholat di dalam tempat, sholat di kondisi yang ramai dengan kondisi yang sepi, dia sholatnya tetap sama. Ya, puasanya juga tetap sama, tidak ada yang membedakan lah. Kalau tidak ikhlas tadi, dia sholat di tempat ramai itu dikhusyuk-khusyukkan, tapi kalau di tempat sepi, ya seperti itu, basketan dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kemudian dalil perintah berperilaku jujur. Nah, ini ada surat Al-Ahzab ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdilan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a yatub 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahu 'azim. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentu ada manfaatnya. Kebenaran dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan harus ditegakkan bersama-sama. Kejujuran adalah dasar seorang mampu menerima nilai-nilai kebenaran dari Allah, baik kebenaran secara ilmiah maupun kebenaran yang bersifat mutlak. Juga surat Al-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada seorang mukmin agar tetap istiqomah dalam ketakwaan setelah mengharapkan ridhonya, dengan tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, bergaul bersama orang-orang yang selalu benar dan jujur. Sebaliknya, jangan mengikuti orang munafik yang selalu menutupi kemunafikannya mereka dengan perkataan dusta, sumpah palsu, atau alasan-alasan yang tidak benar. Ya, di bab yang kemarin juga sudah saya singgung sedikit. Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki dasar akhlak yang kuat, maka kita akan tertarik ya dalam perilaku tersebut. Kalau kita memiliki iman, dasar iman yang kuat, kemudian kita memiliki azam niat untuk mengajak dia kepada kebaikan ya secara bertahap, tapi kita mampu benar-benar kuat kokoh dalam keimanan kita, maka itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau tidak, ya jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang-orang
munafik tadi ya. Kenapa? Nanti di yaumil akhir kita akan dikumpulkan oleh Allah ya, sesuai dengan yang sering kita kumpuli atau yang sering kita berkumpul di situ ya. Yang biasanya seneng sepak bola ya, nanti sepak bola. Seneng ngaji ya, dikumpulkan oleh orang-orang yang seneng ngaji ya. Jadi sekali lagi, pilihlah teman pergaulan yang itu bisa memberikan kebaikan, manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang kelima, potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Perilaku tidak jujur merupakan fenomena negatif yang banyak terlihat dalam kehidupan. Hal ini ditampakkan sebagaimana orang yang lemah imannya, di mana perbuatan curang telah menjadi kebiasaan, bukan perbuatan dosa, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dianggap bukan perbuatan dosa ya. Ini adalah pemahaman pemikiran yang sangat-sangat dangkal ya. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka tidak berperilaku jujur, selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan, dan pengkhianatan. Ya, di sini potretnya memanipulasi data proses rekayasa, menambahkan, menghapus. Nah, ini misalnya markup harga, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Kemudian perbuatan curang. Nah, hati-hati, curang merupakan perbuatan tidak jujur, menyembunyikan kebenaran. Terus curang itu banyak sekali ya, seperti ini contoh gambarnya ya. Terus kecurangan ketika ulangan atau ujian. Nah, ini harus benar-benar sampean hilangkan. Kenapa kok dihilangkan? Kalau sampean terbiasa curang dalam ujian, maka itu akan mendarah daging menjadi sebuah kepribadian dan itu sulit untuk dihilangkan. Jadi sebisa mungkin kerjakanlah ujian, kerjakanlah suatu perbuatan itu dengan kemampuanmu sendiri ya. Janganlah berbuat curang. Kemudian sumpah palsu, wah banyak. Hati-hati ya, kalau kita bersumpah demi Allah saya tidak akan melakukannya, atau demi Allah saya melihat melakukannya, tidak senonoh tersebut, padahal yang diucapkan tidak benar, menyebarkan berita bohong. Nah, ini sangatlah berbahaya. Atau kemudian dia membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, media-media online lainnya. Begitu juga ikut menyebarkan berita bohong. Nah, hati-hati sebelum melakukan tabayun atau klarifikasi. Ini sangatlah berbahaya seperti tadi yang saya sampaikan. Itu akan menjadi fitnah ya, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka kalau ada berita yang belum jelas ya, atau orang itu saya sumpah demi Allah, kemudian belum benar-benar berita itu diklarifikasi, dilakukan tabayun, kemudian sampai ikut menge-share, itu sama dengan sampean ikut melakukan kejahatan tadi ya. Kemudian menyebar berita bohong. Nah, ini tadi sudah disinggung di atas ya. Hati-hati ya. Cara melatih kejujuran. Yang pertama, tanamkan niat yang kuat dalam hati untuk melakukan setiap tindakan hanya mencari ridha Allah ya. Ini, Rob cukuplah aku dengan yang halal agar aku tak butuh dengan yang haram. Ini harus menjadi sebuah prinsip ya. Kemudian tekad yang kokoh untuk benar-benar kemauan kehendak melekat dalam hati seseorang, mempertahankan dan meneruskan niat agar konsisten dengan jalan yang benar. Memiliki keyakinan yang kuat tadi ya. Jadi yakin bahwa kebenaran dan kejujuran dalam hidup itu adalah modal seorang untuk melakukan setiap aktivitas. Kemudian melakukan latihan yang terus-menerus, jadi mendorong jiwanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku yang luhur. Jadi ini dilatih, melakukan latihan. Memilih dalam berteman dan bersahabat tadi sudah saya sampaikan ya. Cari teman sahabat yang memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, bergaul dengan orang yang baik ya, maka itu akan menimbulkan sebuah kebaikan. Biasakan berlaku jujur dalam kehidupan, dalam hal sekecil apapun ya. Janganlah ditambahi dengan kebohongan ya. Jadi sejak anak-anak masih kecil terus dewasa itu
perilaku dalam kehidupan sehari itu selalulah dilatih. Kemudian berikutnya hikmah berperilaku jujur. Ya, ini orang yang jujur akan merasa nyaman, tenang dalam hatinya, tidak akan berurusan dengan lembaga-lembaga ini. Kemudian kemudahan dalam menjalani aktivitas, karena kepercayaan orang itu akan bertambah, ya. Terus selamat dari azab dan laknat, sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan sifat dari orang munafik. Adanya jaminan masuk surga karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga. Adanya jaminan dicintai Allah dan Rasulnya karena melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Terus kebiasaan membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lah, ini tadi meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar hanya mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadi perilaku curang, mengerjakan soal, ya. Berbicara dengan benar santun kepada guru, teman dan warga sekolah di rumah, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti pada orang tua. Kemudian memberikan informasi yang valid pada orang tua, bersifat terbuka terhadap orang tua. Dalam masyarakat, ya, ini tidak membuat berita hoak, gosip, ya, suasana menjadi tidak kondusif, ya. Apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu maka dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Terus ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dalam kemasyarakatan, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nah, ini karakternya apa? Ini misalnya meluruskan niat hanya karena Allah. Terus sampean bisa mengkaji materi dan menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan, mempelajari ayat-ayat tentang perilaku jujur, menerapkan perilaku jujur baik di sekolah, keluarga, masyarakat, di rumah, ya. Mengingatkan teman dan keluarga yang belum memiliki perilaku jujur. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita semua mampu benar-benar menjadi orang yang jujur dalam hati, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, ya. Karena jujur itu akan menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita inginkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, ya. Dan semoga nanti Allah mentakdirkan kita semua dapat bertemu dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebih maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.